Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu ya, masih di tanggal 23 Juli 2022 ya, tahun Masehi. Kebetulan sholat maghrib barusan ya, jadi agak berbeda kalau bulan perhitungan Hijriah, maghrib sebagai penanda pergantian hari, tapi kalau Masehi nanti pergantiannya di pukul 00 ya, di pukul 00.00. Oke, lanjut ke sini terkait persamaan Unitarian, Kristen Unitarian, Oneness dan Trinitas. Jadi memang sebenarnya walaupun berbeda seperti judul video sebelumnya kan ada perbedaan seperti yang telah dijelaskan di video sebelumnya, ada perbedaan, tentunya juga ada persamaan ya. Nah, ini persamaan antara Kristen Unitarian, Oneness dan Trinitas. Nah, apa persamaannya? Yaitu sudut pandang ketika melihat penyaliban ya. Nih saya coba lihat. Nah, penyaliban ini. Nah, jadi tokoh-tokoh Oneness, Trinitas. Nah, tokoh Oneness nih yang kuning, tokoh Unitarian yang hijau, Trinitarian atau Trinitas, Tritunggal ini yang merah. Ya, ini hanya wakil saja ya yang sering saya lihat di YouTube. Ya, pokoknya di media sosial ya. Ini perwakilan ya, tapi di luar tokoh-tokoh ini tentunya banyak penganutnya. Ada kesamaan Kristen ini, di mana baik Unitarian, Oneness dan Trinitas ini ada kesamaan ketika melihat Yesus ya, di mana Yesus ini sebagai dogma pertamanya. Yesus ini harus mati di kayu salib sebagai penebus dosa. Nah, ini hampir semua samanya dogmanya. Nah, kenapa saya sampaikan video ini? Tentunya agar jika kita ingin memahami diskusi nanti, jikalau misalkan ada diskusi antara Unitarian dengan Trinitas, atau Trinitas dengan Oneness, atau Oneness dengan Unitarian, tentunya perbedaan diskusinya tidak akan terkait tentang penyaliban, karena mereka sudah sama ya, satu kesamaan lah dengan dogma Yesus mati di kayu salib ini sebagai penebus dosa. Mereka akan sama, tapi akan berbeda diskusinya akan berbeda, terjadi perbedaan ya. Jadi diskusinya pasti seputar perbedaan. Nah, perbedaannya sudah dijelaskan di video di atas ya, di sebelumnya. Oke, untuk kesimpulannya mungkin saya berikan kesimpulannya. Jadi persamaan Trinitas, Oneness dan Unitarian ini, pertama yaitu meyakini Yesus disalib, terus Yesus ini mati dan dibangkitkan. Ya. Yang kedua, meyakini Yesus sebagai domba Allah, penebus dosa di tiang kayu salib. Jadi konsepnya penebus dosa di tiang kayu salib ini sepaket dengan meyakini Yesus disalib, mati dan dibangkitkan. Nah, ini sebenarnya sangat berhubungan juga dengan Paulus ya dan ajarannya. Jadi keyakinan ini disinyalir, diduga kuat, ini juga Paulus yang mengajarkannya ya. Jadi baik Unitarian, Trinitas maupun Oneness adalah sama dalam memandang tadi. Pertama, meyakini Yesus disalib, mati dan dibangkitkan. Kedua, meyakini Yesus sebagai domba Allah dan penebus dosa di tiang salib. Dan ketiga, mengakui Paulus dan ajarannya. Nah, ini semua tentunya berbeda dengan keyakinan dari Islam ya. Kalau Islam tidak meyakini Yesus itu disalib. Yang disalib itu bukanlah Yesus. Peristiwa penyaliban itu memang ada ya, tapi bukan Yesus yang disalib, bukan Isa yang disalib, tapi kalau melihat ayatnya adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa ya. Apalagi mati ya dan dibangkitkan. Jadi ini tidak diakui oleh keyakinan Islam. Begitupun sama ya, Yesus ini sebagai penebus dosa tidak diakui. Terlebih juga Paulus dan ajarannya juga tidak diakui oleh Islam ya, oleh Islam nih. Bagaimana dengan Yahudi? Nah, Yahudi pun sama ya. Bahkan Yahudi tidak meyakini. Kalau dari sisi disalib, Yahudi masih bimbang ya antara ya, karena kan prosedur peristiwa penyaliban ini akibat
ulah dari Yahudi sendiri kan yang menginginkan memang Yesus disalib, sehingga Yahudi ketika apakah meyakini Yesus disalib ya bisa jadi kan, tapi ketika mati dan dibangkitkan Yahudi tidak menerima ya, tidak menolak lah. Nah terus ya, apakah Yesus sebagai domba Allah, domba Allah penebus dosa di tiang salib, tentunya Yahudi tidak menerima ya keyakinan ini. Ketiga mungkin Paulus dan ajarannya Yahudi menolaknya. Nah jadi itu ada titik temu dari beberapa pandangan ajaran Ibrahimik ya. Ibrahimik itu maksudnya Ibrahim ini menurunkan tanda kutip ya agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu sekian ya. Kalaupun ada eh, komentar atau koreksi terkait isi video ini bisa disampaikan di kolom komentar. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.